DPRD Kota Malang Senin 10 Februari 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Rapat paripurna penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Hadir dalam rapat paripurna ini Ketua dan seluruh anggota DPRD, PJ Wali Kota Malang, Forkopimda, Kepala OPD, Direktur BUMD, perwakilan partai politik dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih. Rapat paripurna penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang terpilih dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang Amityar Nanggani Siraduhita. Setelah dibuka, Ketua DPRD secara resmi membacakan SK penetapan dan sekaligus menetapkan pasangan Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Ali Mutohirin sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang terpilih pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Kami mengajak hadirin sekalian untuk mengaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 36 orang dan belum hadir 9 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda pengumuman penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Pada hari ini, Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025, tepat pukul 9.49 waktu Indonesia Barat. Secara resmi, saya nyatakan dibuka
dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati saudara penjabat Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pangdivif 2 Kostrad diwakili oleh Letkol Didi Kurniawan, Komandan Lanut APD Saleh, Kepala Imigrasi Malang Bapak Anggoro Wijanarko, Kepala Bakorwil 3 Malang, Korem 83 diwakili oleh Ibu Ratni, Komandan Lanal Malang diwakili oleh Letkol Laut Mustafa, Kodim 0833 Kota Malang Bapak Aris Gunawan, Polres Malang Kota diwakili oleh Kompol Muhammad Budiarto, Kejaksaan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Malang, Kementerian Agama Kota Malang diwakili oleh Bapak Ahmad Hadiri, Kepala BNN Kota Malang diwakili oleh Bapak Beni, Ketua KPU Kota Malang Bapak Muhammad Toib, Ketua Bawaslu Kota Malang Bapak Arif, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala OJK Bapak Bigir Azana Bagribi, Direktur Utama Bank Jatim Malang atau yang mewakili, Direktur Bank Indonesia Malang, Direktur Radar, Direktur Malang Posko Media Bapak Muhaimin, Direktur JTV, Direktur Harian Surya. Yang saya hormati saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, penanda tanganan berita acara pengumuman penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024, 3 penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demi tertibnya acara tersebut, maka saya serahkan kepada sekretariat untuk memandu acara ini. Kepada Ketua DPRD Kota Malang kembali kami silakan. Pengumuman nomor 100.1.1.2/1-35/200/2025 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Mengingat 1. Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. 2. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.4.378/SJ tanggal 6 September 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 629 Tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Mengumumkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024 adalah sebagai berikut. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutahiri. Demikian pengumuman ini untuk diketahui. Malang 10 Februari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
DPRD Kota Malang, kami Tiara Manggani Siraduhita SS, Wakil Ketua 1, Haji Abdul Rahman SH, Wakil Ketua 2 Trio Agus Purwono STP, Wakil Ketua 3 Rinza SIP. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan berita acara pengumuman penetapan oleh pimpinan DPRD dan akan disaksikan oleh pejabat Wali Kota Malang, Sekretaris Daerah, serta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Ketua 3 DPRD Kota Malang. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan SK penetapan oleh Ketua dan 3 Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Disaksikan oleh PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM serta pasangan calon pemenang. Selanjutnya oleh Ketua DPRD Kota Malang Ibu Amelia Ratnajani Siraduhita SS. Selanjutnya sesi foto 2, 3. Sekali lagi dengan 1, 2, 3. Selanjutnya kami mengundang untuk Forkopimda untuk ikut foto bersama. Serta peserta tamu undangan untuk berdiri di hadapan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penutupan paripurna oleh Ketua DPRD Kota Malang kami. Silakan. Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah dibacakan pembacaan pengumuman hasil penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang terpilih. Hasil pemilihan kepala daerah tahun Usai penetapan, Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita mengucapkan selamat kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang terpilih. Ketua DPRD juga berpesan agar setelah ditetapkan dilantik, nantinya dapat bekerja sama dengan legislatif untuk membangun Kota Malang demi kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya tutup, sedikit akan saya sampaikan sedikit pesan-pesan, bukan pesan sebenarnya, untuk Bapak Wali Kota terpilih dan Bapak Wakil Wali Kota terpilih. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan momen bersejarah dalam perjalanan demokrasi di kota tercinta kita, yaitu penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Proses pemilu telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan, adil, dan berdarah-darah. Bercucuran air mata dan keringat serta energi dari seluruh stakeholder yang kemudian di pesta demokrasi kemarin ikut berjuang bersama sebagai bukti bahwa demokrasi kita semakin lama. Ada yang kalah, ada yang menang, ada yang sudah bisa tidur, ada yang belum sampai sekarang. Gak apa-apa, masih butuh proses. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengawal proses demokrasi ini dengan penuh tanggung jawab, menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Terutama Bapak Ketua KPU dan Bawaslu sudah bisa tidur ya Pak? Sudah tenang bisa tidur. Penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih hari ini bukan hanya hasil dari pemilihan, tetapi juga cerminan
dari komitmen kita bersama dalam membangun masa depan yang kita cintai. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, perkenankan saya mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024. Harapan kami dapat bersinergi bersama, dapat bekerja bersama. Kekuasaan telah di depan mata, tetapi kekuasaan tanpa visi itu juga akan sia-sia dan akan juga menjadi percuma. Sehingga harapan kami ke depannya, mari kita bersama-sama bersinergi untuk kepentingan masyarakat Kota Malang dengan sekuat tenaga menggerakkan seluruh stakeholder dari eksekutif maupun dari legislatif untuk menjalankan roda pemerintahan daerah Kota Malang dengan sebaik-baiknya selama 5 tahun ke depan. Pastinya pemerintahan daerah Kota Malang di 5 tahun ke depan tidak akan mudah, tetapi insya Allah dengan kerjasama, sinergi dan juga koordinasi baik antara eksekutif dan legislatif, keterbukaan dan juga transparansi, saya kira akan bisa kemudian mewujudkan pemerintahan daerah yang baik bersama-sama. Instruksi Ketua. Silakan. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin secara singkat, sejalan dengan keinginan kita bersama, saya dan kami bersama tentunya menyampaikan pesan-pesan singkat juga Ketua. Ubur-ubur ikan lele. Selamat dan sukses buat Pak Wahyu dan Pak Ali menuju Kota Malang, boys. Berkelas le. Terima kasih, saya kembalikan dulu. Lucu juga ubur-ubur ikan lelenya. Baik, mungkin itu Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota terpilih. Apapun warna kita kemarin, itu adalah bagian dari pesta demokrasi. Saya kira hari ini adalah hari di mana kita menyatukan warna-warna itu menjadi pelangi yang indah untuk masyarakat Kota Malang. Menjadi penyejuk untuk masyarakat Kota Malang, mengedepankan kepentingan masyarakat Kota Malang. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna DPRD hari ini terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda pengumuman penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024 pada hari ini, Senin tanggal 10 Februari tahun 2025 tepat pukul 10:11 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti Shanti Shanti.
Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka! Sementara pada pengumuman penetapan ini, pasangan wali kota Malang terpilih Wahyu Ali juga mendapatkan ucapan selamat dari tamu undangan yang hadir. Kabarnya juga mau ada retreat gitu. Oh iya. Ya insya Allah tanggal 20 Februari pelantikan saya dengan Mas Ali di Jakarta. Kemudian tanggal 21 sudah harus masuk retreat di Magelang. Ya infonya dari seperti itu dari media maupun dari tapi belum ada kepastian, nanti akan disampaikan oleh pihak Kemendagri. Sudah ada persiapan apa Pak untuk mengikuti retreat? Ya persiapan sudah kita, karena dari awal-awal dan beritahu persiapannya kita sudah mulai persiapan. Pakai baju atau apa gitu yang disiapkan? Ya sementara pakaian olahraga, pakaian dinas lapangan, kemudian pada saat acara berlangsung menggunakan baju putih hitam, dan nanti kita tinggalnya juga di glamping, ya di tenda. Kita persiapan obat-obatan. Kemudian 1 minggu sebelum acara sudah diminta untuk ada tes kesehatan agar pada saat pelaksanaan selama seminggu di sana kita bisa berjalan. Sebelumnya sudah pernah punya pengalaman kayak gitu juga Pak? Oh iya, dulu saya kan ASN, dulu Ratsarmil saya 3 bulan Ratsarmil. Jadi insya Allah besok ini hanya mengingat aja berulang lagi. Untuk kembali memimpin Kota Malang, apa Pak yang harus dipersiapkan ini Pak? Dipersiapkan. Ya, saya dengan Mas Ali sudah menyiapkan visi-visi, ya kan itu yang kita bisa. Tapi kan ini kita hanya melanjutkan beberapa yang sudah saya lakukan pada saat saya PJ Wali Kota. Apabila ada efisiensi nanti mengganggu program-program yang dijanjikan Pak politik itu Pak? Saya belum masuk ya, saya dengan Mas Ali sedang mempelajari, tetapi kami tetap tegak lurus bahwa kepentingan nasional terkait dengan efisiensi itu perlu harus kita lakukan. Dan berapa kali saya dengan Mas Ali juga ada bertemu dengan Pak PJ, Wali Kota, dengan Pak Sekda dan OPD. Saya kira tidak terlalu mengganggu, apalagi besok saat retreat besok kami akan diberi penjelasan lebih lanjut oleh Bapak Presiden dan Menteri Keuangan dan Pak Mendagri terkait dengan Impres ya, nomor 1 tahun 2020. Ini akan dijelaskan lebih detail oleh beliau. Pak Wahyu kan sudah pernah menjadi PJ, dengan efisiensi ini apakah mungkin sudah ada gambaran apa-apa saja nanti yang akan dipangkas? Ya, Selain Perdin yang sudah disampaikan kan dari Impres 1 2025 juga sudah jelas ya apa-apa saja yang akan kita efisiensi. Sepertinya kalau untuk ini kan hampir sama pada saat kita COVID. Ya, COVID juga dari pusing, dan tentunya tinggal kita melihat prioritas dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nanti baru kita lihat juga sesuai dengan Impres apa-apa yang harus kita refokusin, termasuk presentasi. Nanti saya dengan Mas Ali akan memanggil PD-UPD merepresentasikan kegiatan-kegiatannya dalam OPD 2020. Tapi insya Allah beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi janji-janji saya dengan Mas Ali sudah mulai masuk juga di OPD 2020. ada potensi kerawanan enggak Pak? Soalnya kan tentu ada program-program yang bakal dijalankan nanti. Kalau pemerintah sudah membuat satu aturan, tentu pertimbangan-pertimbangan lain yang terkait dengan kerawanan sudah pasti diantisipasi. Insya Allah kami kemarin juga sudah konsultasi dengan nilai yang tidak terlalu signifikan menurut saya, kita bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Pak, terakhir ketemu Pak Iwan, bahas apa Pak? Banyak yang kita bahas, terutama beberapa hal yang sudah menjadi dulu sudah pernah lakukan, dilakukan oleh beliau, termasuk beberapa kegiatan-kegiatan yang belum. Saya dengan Mas Ali diminta untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi kira-kira bagaimana program ke depan. Jadi hanya bersifat sharing. Bahas pasar besar Malang juga nggak Pak? Ya, kita apa bahas yang pasar, spesifik dibicarakan apa Pak? Ya, nanti saya ketemu PD dulu, progres yang terakhir saya kan juga belum
dapat laporan, ya nanti saya dengan Mas Ali, saya minta dari OPD-OPD tersebut untuk melaporkan kepada saya untuk bisa saya dan Mas Ali mengambil satu keputusan. Ya, yang pertama sebelum situ saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Wali Kota dan calon wali kota terpilih Bapak Wahyu dan Pak Ali. Semoga amanah dan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan kita semua, khususnya masyarakat maupun pemerintah Kota Malang. Pak Wahyu dan Pak Ali, khususnya Pak Wahyu, itu sudah menjalankan selama 10 bulan menjadi PJ. Artinya itu menjadi satu modal untuk beliau bisa melangkah lebih cepat terkait dengan apa yang sudah direncanakan 10 bulan yang lalu. Kemudian saya melanjutkan, kemudian saya juga sudah duduk bareng dengan beliau apa saja program yang menjadi prioritas, dan saya yakin dan saya berharap ini bisa melanjutkan Boys berkelas itu. Saya rasa ke depan Kota Malang akan lebih baik. Kelanjutan dalam waktu dekat yang dilanjutkan oleh Pak Wahyu apa Pak? Yang dalam waktu dekat, yang 11 prioritas, ada beberapa yang belum menjadi perhatian, ya, kaitannya dengan pasar besar, kemudian terkait dengan penanganan banjir, masih ada titik-titik banjir yang harus kita kolaborasi bersama. Jadi Bu Ketua, kolaborasi sinergi antara eksekutif legislatif, jangan lupa kolaborasi dengan Kemendagri. Nah, saya Kemendagri. Jadi tambah lagi satu kolaborasinya dengan Kemendagri. Saya siap direpotkan untuk Malang dan saya siap untuk berkolaborasi dengan sinergi. Pasar besar? Ya, termasuk pasar besar itu akan kita kolaborasikan dengan baik. Ada efisiensi dari pusat apa pasar mengganggu ini Pak? Efisiensi dari pusat itu menjadi satu kebijakan yang harus kita lakukan dan kita harus juga melaksanakan. Kemudian kita punya modal yang sangat besar, yaitu PAD yang cukup besar, yang bisa berkreasi, berinovasi untuk Kota Malang. Yang efisiensi itu harus kita lakukan dan itu mandatori. Artinya mandatori yang sudah dilakukan dalam SD itu yang memang harus kita lakukan sebagai wujud daripada komitmen kita untuk melaksanakan kebijakan. Simon Alfredo melaporkan.